nama saya Aulia Maretus Adia dari Politeknik Unggulan Kalimantan. Apakah kakak bersedia mengenalkan diri kakak? Nama kakak siapa? Nama saya Helniati. Jadi apa alasan kakak memilih profesi fisioterapi? Memilih fisioterapi awalnya kan memang di Kalimantan belum ada jurusan fisioterapi. Terus waktu itu Om bilang kalau ada fisioterapi. Nah, ternyata kan fisioterapi itu masih kurang, peminatnya masih kurang, kampusnya juga masih kurang, otomatis peluang kerjanya juga masih banyak. Nah, jadi itu alasannya. Karena peluangnya banyak, jadi kita bisa masuk. Ya. Pertanyaannya selanjutnya kak, proses fisioterapi pada pasien yang sering kakak tangani biasanya tentang apa kak? Di sini pasiennya banyak LBP, low back pain. Jadi bagaimana cara kakak menangani ketika pasien mengalami penyakit itu tersebut? Kalau biasanya kan pasien di sini masuk ketemu sama dokter, kemudian kalau sudah diperiksa baru ke kita. Nah itu dilihat pasien itu mengalami apa. Karena kan problematik fisioterapi kan banyak, apakah karena dia spasme atau karena dia kelemahan otot. Nah dilihat lagi dari problematik itu baru diberikan intervensi sesuai dengan problematik si pasien tadi. Biasanya dikasih alat sama dikasih exercise. Ada penanganan lain selain itu kak? Itu aja sih. Jangan lupa biasanya pakai home program buat pasien di rumah, karena kan intensitas ketemu pasien sama kita itu kan kurang, lebih banyak dia di rumah, jadi latihan itu lebih banyak pasien di rumah gitu. Biasanya pasien itu sembuhnya berjangka waktu berapa lama kak? Masing-masing sih beda, karena kan setiap pasien memiliki problematik yang berbeda, otomatis waktu penyembuhannya pun juga berbeda, jadi tergantung pasien. Tergantung dia latihannya sering apa enggak. Ya salah satunya. Jadi yang sering kakak tangani cuman kasus itu aja kak? Banyak sih, kayak osteoartritis, genu, stroke juga banyak di sini. Kalau misalnya stroke itu biasanya kakak menanganinya bagaimana? Misalnya pada stroke yang misalnya yang parah seperti itu. Kalau parah tergantung kan, biasanya paling parah itu kan nggak bisa gerak sama Iya. sekali. Jadi diberi stimulasi, electrical stimulation, kemudian dilatih pasif karena kan belum bisa dilatih penguatan karena masih belum ada kekuatan otot. Jadi cuma dimunculkan otot-ototnya tadi, dimunculkan intensitas dari ototnya itu gitu, supaya muncul dulu baru latihan gerak. Jadi cuma bisa pasif doang, nggak bisa aktif di pasien. Jadi biasanya itu kalau latihannya itu rutin per minggu atau kayak seminggu berapa kali? Di sini Ya. kalau di sini dijadwalkan pasien 3 kali seminggu, itu untuk yang parah ya, dalam artian parah. Tapi kalau misalnya pasien masih ibaratnya nyerinya udah kurang, bisa 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu gitu. Jadi itu proses yang kakak lakukan kepada pasien biasanya. Misalkan pasien itu mengalami mengalami cedera yang serius, biasanya apa yang penanganan pertama kakak lakukan? Cedera apa dulu nih? Misalnya cedera pada biasanya pada cedera bagian otot atau Cedera otot. Iya. Itu biasanya kan ketemu sama dokter dulu. Jadi ke Jadi dokter ada pemeriksaan dulu baru. Tapi kita nggak langsung ngasih intervensi, nggak dilihat juga, dilakukan, kita lihat lagi gitu. Nah, kemungkinan sudah sampai situ aja kak. Oke. Terima kasih atas waktu kakak.